Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai menara destilasi, yakni DISPU, merupakan metode shortcut. Nah, di dalam perhitungan menara destilasi, kita bisa bekerja pada dua tipe yang berbeda. Yang pertama adalah ketika saat kita sedang merancang, yakni peralatannya belum ada dan kita ingin membuatnya. Nah, dalam hal ini kondisinya adalah kita diberikan kondisi campuran atau umpan yang tertentu, kemudian kita menginginkan produk tertentu. Nah, umpan tertentu karena apa? Karena dia akan dikirim dari alat yang lain setelah mengalami treatment tertentu, entah itu misalnya pengaturan terkait dengan tekanan ataupun dengan suhu. Kemudian komposisi sudah tertentu dari alat sebelumnya, entah dari tangki penyimpanan, entah dari peralatan proses yang lain. Kemudian produknya juga kita inginkan tertentu. Nah, ini tentunya akan tergantung apakah produk tersebut merupakan final product ataukah intermediate product. Kalau final product maka sudah barang tentu komposisi harus tertentu, kemurnian tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pasar agar produk kita laku di pasaran. Tetapi kalau produk yang dihasilkan dari suatu menara destilasi masih berupa suatu intermediate product yang akan kita proses lebih lanjut, nah tentunya kemurnian itu bukan sesuatu yang vital ya, bukan sesuatu yang penting. Nah, tetapi kita ingin mungkin mencapai katakanlah kemurnian yang tertentu tapi tidak terlalu tinggi. Kalau final product tentunya biasanya kita menginginkan kondisi kemurnian yang tinggi sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian dengan ketentuan tersebut kita ingin mencari berapakah jumlah state, kemudian posisi state, dan juga reflux ratio yang akan kita gunakan agar kolom kita bekerja secara optimal. Nah, tentu optimalnya suatu kolom akan tergantung dari permintaan kita. Performanya bisa kita pakai menggunakan ukuran terkait dengan ekonomi, tapi bisa juga tidak. Misalnya kita akan mentargetkan katakanlah energi, atau kita akan mentargetkan minimasi penggunaan bahan. Nah, semuanya bisa, tergantung apa yang kita inginkan. Nah, pada mode yang kedua atau jenis yang kedua adalah saat kita menaranya sudah ada, alatnya sudah ada, umpannya sudah tertentu, alatnya sudah tertentu, jumlah state posisi umpan tertentu, kemudian digunakan reflux ratio yang tertentu, maka kemudian kita ingin mencari komposisi produk. Nah, ini pada mode simulasi atau rating. Kalau mode pertama ketika mau membuat alat, yang kedua kita mau alatnya itu sudah ada, tetapi kita ingin misalnya mencari kondisi operasi yang terbaik dalam rangka perbaikan proses. Perbaikan proses ditujukan untuk apa? Nah, kembali lagi pada tujuannya. Bisa terkait dengan masalah ekonomi,
meminimalkan biaya atau memaksimalkan profit, atau kita sekedar misalnya penghematan bahan, penghematan energi, dan seterusnya. Nah, kita ingin mencari kondisi-kondisi operasi yang terbaik. Nah, ini kita akan bekerja pada mode simulasi. Kemudian kalau tadi itu dari sisi desain atau simulasi terkait dengan alatnya sudah ada atau tidak. Nah, sekarang kita juga bisa meninjau perhitungan merat destilasi dari istilahnya itu model yang digunakan. Di model yang digunakan, kelompok besar yang ada di perhitungan merat destilasi adalah ada dua. Yang pertama adalah tipe shortcut, kemudian yang kedua adalah tipe rigorous. Nah, tapi sesungguhnya di antara dua mode ini ada model yang jalan tengah. Kita sebut saja sebagai semi-rigorous. Tapi biasanya model perhitungan hanya dibedakan menjadi shortcut dan rigorous. Nah, di mode shortcut atau metode jalan pintas, ada asumsi utama. Asumsi utamanya adalah bahwa sepanjang menara atau sepanjang kolom destilasi itu nilai relatif volatility dari komponen itu konstan. Nah, namanya relative volatility tentu itu adalah volatilitas suatu komponen dibandingkan dengan komponen yang lainnya. Nah, sebagai basis pembandingnya biasanya akan kita ambil sebagai atau apa yang kita sebut sebagai heavy key komponen. Nah, nilainya dibandingkan terhadap heavy key komponen itu dianggap tetap sepanjang menara. Kemudian ada asumsi yang lain bahwa aliran molalnya itu juga konstan. Nah, aliran molal konstan ini jangan kita anggap dia dalam satu menara destilasi, tapi dia konstannya itu hanya pada satu seksi. Nah, kita tahu bahwa menara destilasi nanti tergantung jumlah umpan, jumlah produk, dia bisa dipecah menjadi beberapa seksi. Nah, yang paling mudah, paling lazim untuk kolom yang paling sederhana, kita punya dua seksi, yakni seksi atas, seksi rectifying, dan seksi bawah, seksi stripping. Nah, aliran molalnya konstan itu di tiap seksi, bukan di sepanjang kolom. Kemudian, karena adanya asumsi-asumsi penting ini, maka model ini hanya bisa digunakan atau cocok untuk sistem yang ideal. Untuk sistem yang non-ideal, ini tidak bisa digunakan. Nah, dengan adanya asumsi-asumsi penting ini, maka hasil perhitungan dari model shortcut itu sifatnya adalah kasar, sebagai hasil yang approximate saja. Tetapi ini tidak masalah ketika kita masih pada level preliminary design. Jadi kita masih desain tahap awal. Tidak perlu memperoleh perhitungan yang akurat, toh kita masih pada evaluasi awal. Nah, tentu kebalikan dari model shortcut adalah model rigorous atau komprehensif. Di sini boleh dikatakan modelnya itu boleh dikatakan hampir tidak ada asumsi. Nah, kalau di model shortcut perhitungan menggunakan rumus-rumus sederhana, hasil katakanlah penyederhanaan ya dari persamaan-persamaan yang ada disederhanakan menghasilkan persamaan simple sehingga perhitungannya cepat. Tapi hasilnya kasar. Nah, sebaliknya untuk model rigorous modelnya menjadi sangat rumit dan kompleks. Karena tanpa adanya asumsi itu kita akan memiliki atau harus menyelesaikan persamaan-persamaan yang mewakili proses, yakni persamaan yang kita peroleh dari chemical engineering tools yang nanti akan membentuk mesh. Di mana mesh ini M-nya merupakan material balan, E-nya equilibrium, S-nya summation, yakni dari jumlah mol fraksi harus sama dengan 1, dan hanya adalah entalpi balan. Nah, di sini akan menghasilkan sistem persamaan non-linear yang
semakin banyak state-nya, persamaannya akan semakin banyak. Semakin banyak komponennya, persamaannya juga akan semakin banyak. Jadi di sini merupakan sistem persamaan nonlinear yang serentak, yang jumlahnya sangat banyak. Nah, karena dia tidak melakukan asumsi, boleh dikatakan, maka dia bisa berlaku untuk semua jenis larutan. Nah, tetapi risikonya apa? Ini perhitungannya sangat berat. Perhitungannya sangat berat, konvergensinya tidak mudah, sehingga itu bukan pekerjaan yang ringan untuk menyelesaikan. Tetapi hasilnya akan sangat akurat, katakanlah akan sangat dekat dengan data yang ada di lapangan, kondisi realnya. Nah, di antara keduanya ini ada jalan tengah, kita sebut saja sebagai semi-rigorous model, di mana dia masih melakukan asumsi terkait dengan aliran molalnya konstan, tapi sekarang relatif volatility-nya sudah diperbarui atau diperbaiki, yakni bahwa relatif volatility itu sudah merupakan fungsi dari komposisi. Nah, ini berlaku untuk sistem ideal sampai moderately non-ideal. Nah, dia akan menyelesaikan mass balance, equilibrium, dan summation. Ini kira-kira perbedaan mendasar dari tiga mode. Nah, di Aspen dia sebetulnya menyediakan tiga-tiganya, cuma dia menyebut kelompoknya hanya dua, ya, approximate dan rigorous. Nah, di approximate, Aspen memasukkan disvu, distil, dan extract. Nah, kita hanya akan membahas disvu dan distilnya saja, di mana distil sebetulnya dia merupakan model yang semi-rigorous. Kemudian untuk yang metode rigorous, di sana di Aspen disediakan berbagai model library, tapi kita hanya akan membahas Radfrac karena ini yang akan paling banyak atau paling sering kita jumpai di pabrik kimia. Multifrac, Petrofrac ini untuk simulasi fraksinasi minyak bumi, kita tidak akan membahas. Redfrac ini yang untuk berbasis Rydberg model, kita tidak akan membahas. Kemudian bedfrac ini kalau kita bekerja secara batch, yakni untuk pabrik dengan skala kecil, ya. Kita tidak akan membahas. Yang paling sering kita jumpai di pabrik kimia secara umum adalah Radfrac. Sehingga di dalam simulasi yang akan sering kita jumpai atau kita gunakan atau kita membutuhkan adalah disvu, distil, dan Radfrac. Nah, nanti tergantung situasi, kondisi, dan target-target yang kita inginkan. Mana sebaiknya yang akan kita gunakan. Nah, untuk metode approximate, itu Aspen menggunakan metode dari Wynne Underwood Gilliland. Kalau saudara belum pernah dengar ini, mungkin di mata kuliah yang lain saudara pernah mendengar metode FUG, yakni Vance Underwood Gilliland. Nah, jadi ada kemiripan, cuma ada perbedaan di bagian Vance dan Wynne. Dalam hal ini adalah dalam rangka untuk menghitung N minimum. Disvu hanya berlaku untuk simple column, di mana hanya ada satu produk top dan satu produk bottom. Sedangkan kalau umpannya boleh lebih dari satu, karena dia akan ditreat sebagai umpan yang satu, artinya akan digabung. Kalau umpannya lebih dari satu dan nggak boleh digabung, maka disvu tidak bisa digunakan. Kita harus menggunakan kolom yang lain. Nah, di sini ada asumsi sebagaimana metode shortcut bahwa konstan molal overflow terjadi, yakni aliran cairan di sepanjang seksi dan aliran vapor di sepanjang seksi itu jumlahnya tetap. Demikian juga relative volatility dianggap tetap sepanjang kolom, yakni dengan menggunakan relative volatility rata antara puncak dan bottom. Nah, disvu akan menghitung R minimum dan N minimum dengan korelasi Wynne Underwood Gilliland. R minimum dan
N minimum menggunakan persamaan win dan unwood, kemudian giliran dipakai untuk menghitung R aktual atau N aktual. Nah, sebelum menetapkan kemurnian yang akan kita targetkan, kita perlu memilih kondisi operasi terkait dengan biasanya dengan tekanan dan suhu. Nah, bagaimana kita memilih kondisi operasi? Nah, tekanan itu sebaiknya kita pilih agar kita dapat memakai pendingin air. Nah, kenapa pendingin air diutamakan? Ya, karena dia tersedia secara katakanlah paling murah ya. Tersedia secara katakanlah bukan cuma-cuma, tetapi secara melimpah. Apakah kita mau menggunakan air pendingin misalnya dari sungai, ataukah dari laut, ataukah dari danau yang cukup besar. Sehingga kita akan menginginkan suhu di atas itu sedapat mungkin lebih dari 130 derajat Fahrenheit. Kemudian tekanan juga kita pilih agar kita itu dapat memilih steam sebagai pemanas. Sehingga kalau bisa suhu di bawah itu kurang dari 450 derajat Fahrenheit. Nah, kenapa kita mengutamakan penggunaan steam sebagai pemanas? Karena steam sebagai pemanas akan menghasilkan koefisien perpindahan panas yang besar, ya. HO-nya besar. Karena kita akan memanfaatkan panas latennya, yakni panas kondensasinya. Itu hanya akan besar. Kalau hanya besar tentu A-nya akan kecil. Nah, tetapi juga ada pertimbangan yang lain. Apakah kita bekerja dengan senyawa-senyawa organik yang mudah mengalami dekomposisi? Nah, kalau iya, maka faktor itu justru mungkin akan menentukan. Kita harus memilih suatu kondisi tekanan agar apa? Suhu dekomposisi tidak tercapai. Nah, misalnya kalau kita menginginkan bekerja pada tekanan atmosferis, maka titik didih normalnya itu akan menyebabkan terjadi dekomposisi, maka kita tidak boleh menggunakan tekanan atmosferis, tapi harus kita turunkan, bekerja dengan tekanan rendah. Ini pertimbangan utama memilih kondisi operasi. Nah, kemudian di dalam perhitungannya, tekanan biasanya akan kita anggap tetap, tetapi nanti kita bisa memasang beda tekanan yang tetap sepanjang kolom. Jadi boleh atau bisa memberikan beda tekanan sepanjang kolom. Ada profil tekanan, tetapi bedanya sepanjang kolom itu dianggap tetap. Nah, DISBU karena keterbatasan asumsi hanya berlaku untuk sistem ideal, boleh sampai non ideal tetapi levelnya masih moderat ya. Dan sama sekali tidak boleh digunakan kalau campurannya itu sampai membentuk adanya azeotrop. Nah, prosedur di dalam perhitungan shortcut secara prinsip adalah yang pertama kita memilih komponen kunci atau key komponen, tetapkan light dan heavy key-nya. Ini berkaitan dengan split manakah yang mau kita ambil. Kemudian kita mengestimasi distribusi komponen non-key. Nanti ini akan dihitung dengan menggunakan persamaan dari Hengstebet. Kemudian kita akan menghitung N minimum dan R minimum. Selanjutnya kita bisa menghitung N kalau kita memilih R-nya tertentu, atau sebaliknya kita akan menghitung berapakah R kalau kita menentukan jumlah stage-nya. Nah, kemudian kita perlu menentukan posisi feed state yang terbaik. Nah, spesifikasi yang kita berikan atau yang diberikan oleh Aspen itu tidak dalam bentuk kemurnian dari produk, tetapi dia menyediakan dalam bentuk recovery dari light key dan heavy key. Sehingga kita tidak bisa secara langsung memasang kemurnian. Nah, ini salah satu kelemahannya apa? Tentu saja recovery yang kita pasang itu belum tentu menghasilkan kemurnian yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tetapi kita bisa memilih dengan recovery itu berdasarkan target pemisahan. Nah, ini biasanya paling gampang atau paling sering kita gunakan ini kalau kita bekerja
menara destilasi yang tidak menghasilkan final product, tetapi masih intermediate product, atau dia masih berada di bagian tengah dari suatu sequencing. Nah, kita bisa menspesifikasikan recovery. Dari situ nanti kemurnian produk akan bisa dihitung. Selanjutnya akan dihitung N minimum dan R minimum. Selanjutnya kita bisa memilih jumlah state. Kemudian akan terhitung reflux ratio, atau sebaliknya kita menentukan reflux ratio maka akan terhitung jumlah state. Kemudian kita menghitung letak feed state dan kita bisa mengenerate profil R dan N, yakni profil untuk hubungan antara reflux ratio dengan jumlah state. Ini spesifikasi yang kita bisa spesifikasikan. Nah, sebagai pembanding, metode shortcut yang lain adalah metode dari FUG, di mana FUG persamaan Vance akan menghitung N minimum dari korelasi ini. Di sini adalah kemurnian dari light key dan heavy key di destilat, yang di sini kemurnian light key dan heavy key di bottom product. Kalau kita memberikan tingkat pemisahan atau recovery tertentu, maka nanti kemurnian akan tertentu. Kemudian dari sini kita bisa menghitung N minimum, kemudian R minimum dihitung dari persamaan Underwood, di mana kita akan menghitung theta sebagai fungsi dari kualitas feed di sini adalah thermal feed, kondisi thermal dari umpan. Kemudian dia juga merupakan fungsi dari relative volatility di umpan. Nah, nanti dengan kondisi tertentu dari umpan, komposisi tertentu, maka nanti theta akan bisa dihitung. Kemudian kita gunakan di persamaan di bawahnya untuk menghitung R minimum, di mana R minimum akan fungsi dari theta dan juga relative volatility di destilat. Kemudian distribusi non-key komponen bisa dihitung dengan persamaan Hengstebek. Selanjutnya dengan persamaan atau dengan korelasi dari Gilliland kita bisa menghitung N kalau R ditentukan. Selanjutnya kita bisa menghitung posisi feed state dengan persamaan atau korelasi Cockbridge. Nah, ini yang FUG. Tidak jauh berbeda, Aspen akan menggunakan korelasi yang beda hanya di bagaimana menghitung N minimum. Jadi dia menggunakan korelasi dari Wien. Korelasi Wien dijabarkan sebagai persamaan yang diberikan di sini ya, sebagai persamaan empiris, di mana di sana ada parameter beta. Beta didefinisikan oleh parameter-parameter yang ada di sini. Demikian seterusnya. Yang lain dihitung dengan cara yang sama. Nah, ini yang digunakan oleh Aspen. Nah, sekarang akan coba kita lihat salah satu contoh. Misalnya kita punya umpan C2H6, C3H8, NC4, H10, NC512, NC6H14. Kemudian kita ingin split komponen kita di sini. Jadi kita ingin mendapatkan C3H8 itu sebagai produk atas ya. Maka kita split antara C3H8 dan NC4H10. Maka C3-nya sebagai light key, NC4-nya sebagai heavy key kita pilih. Nah, nanti dengan recovery tertentu, maka nanti akan diperoleh kemurnian yang tertentu. Kalau kemurnian yang kita peroleh belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus mengubah recovery dari light key dan heavy key. Nah, kita merubah-rubah light key sehingga kemurniannya akan tertentu. Nah, disitulah kita membutuhkan bantuan desain spek. Nah, ini spesifikasi yang bisa kita berikan. Kita bisa memilih antara N ataukah reflux. Misalnya kita memilih reflux. Kemudian kita memilih atau menetapkan light key beserta recovery-nya dan heavy key beserta recovery-nya. Kemudian kita tetapkan jenis kondensernya. Kemudian kita memilih atau menetapkan kondisi dari
kondenser dan reboiler, ya ini tekanannya. Nah sekali lagi, ini akan kita pilih berdasarkan apa tadi? Berdasarkan penggunaan cooling medium dan heating mediumnya. Atau ada pertimbangan yang lain. Nah kemudian kita bisa mengenerate N versus R agar kita bisa memilih kondisi operasi yang cenderung optimal. Nah, kemudian kalau kita akan menggunakan packing, maka kita akan bisa menghitung HETP-nya. Kita akan lihat. Nah, ini kita punya untuk sebagai contoh, kita punya umpan dengan campuran yang bersifat ideal tadi. Alkana, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kemudian misalnya tadi kita akan menggunakan reflux ratio 3,75. Kita menetapkan latke-nya adalah C38 dengan recovery 95,5%. Artinya sebanyak 95,5% dari C38 yang ada di umpan itu akan diambil sebagai destilat. Kemudian C4H10-nya recovery-nya 0,013, artinya recovery-nya 1,34%. akan dari umpan C4H10 akan diambil di destilat. Nah, dengan menetapkan ini, maka kemurnian dari produk akan tertentu. Nah, ternyata nanti setelah kita jalankan, kita akan memperoleh kemurnian yang tertentu. Kemudian dalam rangka optimasi secara sederhana, kita bisa mengenerate profil N versus R. Nah, kita pilih mau dari state berapa sampai berapa. Nah, ini sudah kita jalankan. Kalau kita lihat hasilnya, kita bisa lihat di sini. Nah, dengan recovery yang kita tetapkan tadi, ternyata reflux ratio minimum yang diperlukan 1,99, kemudian jumlah state minimalnya 5,56. Nah, tentu kita akan mengambil angka yang bulat terdekat, tetapi yang lebih besar dari ini, yakni 6. Jadi kita anggap N minimumnya nanti adalah 6. Reflux minimumnya 1,99. Selanjutnya kita bisa menghitung posisi feed state terbaik. Dan kemudian D per F atau distillate to feed ratio. Nah, terkait dengan kemurnian, kita bisa lihat di streamnya. Nah, ini streamnya. Kalau kemurnian yang kita peroleh ini tidak sesuai dengan harapan, nah kita akan bisa merubah recovery-nya tadi. Kita merubah angka di sini. Nah, kita bisa terapkan design specification menggunakan design spec untuk mengeset agar kemurnian sesuai dengan yang kita minta. Kemudian kita bisa melihat dari sisi manakah sebaiknya jumlah state yang kita gunakan. Nah, kita bisa lihat dari profil N versus R. Ini kalau kita mau menggunakan N-nya 6, maka reflux-nya harus 14,4. Kalau reflux-nya 7, jumlah state-nya 7, reflux-nya harus 6,2, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa plotkan di sini. X-nya adalah N, Z-nya adalah R, atau sebaliknya ya. Kita bisa memilih, misalnya R-nya yang X. Kemudian N-nya yang Z.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah jumlah state, ini adalah reflux ratio. Jadi, tadi reflux ratio minimumnya kan di 1,99 ya, di daerah sini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa? Kalau kita bekerja di daerah sini, artinya kita bekerja di reflux yang kecil, maka jumlah state-nya akan banyak. Maknanya apa? Maknanya alatnya harus tinggi atau capital cost-nya mahal. Meskipun operating cost-nya murah. Tetapi kalau kita bekerja di daerah sini, akan sebaliknya. Jumlah state-nya sedikit atau kolomnya itu pendek, sehingga capital cost-nya akan murah, tetapi operating cost-nya akan mahal, karena beban kondenser dan beban reboilernya menjadi sangat besar. Nah, operating cost-nya akan mahal di sini capital cost-nya akan mahal. Nah, mana kondisi yang terbaik? Nah, kira-kira daerah sinilah kita akan berada pada kondisi yang optimal. Tadi contoh hasil hitungan. Nah, disinilah kira-kira kita akan memperoleh kondisi yang optimal. Karena kalau di sini capital cost-nya mahal, di sini operating cost-nya akan mahal. Nah, secara mudah kita bisa mengambil angka di sini. Kita bisa memilih titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Ini kira-kira ini akan optimal. Nah, kalau kita tidak menggunakan profil ini, kita punya rule of thumb yang lain, bahwa untuk menara destilasi R per R minimum itu dalam interval tertentu. Nah, nanti akan tergantung bukunya. Ada yang menulis 1,1 sampai 1,4, ada yang menulis mungkin 1,2 sampai 1,5, ada yang menulis 1,03 sampai 1,3 ya. Akan berbeda-beda. Nah, tapi secara umum ini angka yang paling lazim digunakan, yakni 1,2. R per R minimumnya 1,2. Kemudian N-nya itu kira-kira akan 2 kali N minimum. Nah, ini sebagai rule of thumb ketika kita mau merancang menara destilasi tanpa melakukan profiling. Ingat bahwa ini akan bisa dipakai untuk mewakili optimasi secara sederhana. Kalau kondisi optimum yang sebenarnya bagaimana? Ya harus kita optimasi. Nah, tetapi jalannya menjadi panjang. Kita harus menghitung tinggi menara, menghitung diameter menara. Nanti harganya akan dipengaruhi oleh apa? Tekanan operasi yang digunakan, karena tekanan operasi akan menentukan ketebalan menara. Harganya juga dipengaruhi oleh material. Menara destilasi yang dari carbon steel tentu akan berbeda dengan yang dari stainless steel. Artinya faktornya banyak. Jadi kalau mau mengoptimasi beneran itu ceritanya menjadi panjang dan berat. Nah, kita bisa menggunakan profil ini untuk mengoptimasi secara sederhana. Lebih sederhana lagi, kita menggunakan rule of thumb ketika kita ingin melakukan perhitungan secara cepat. Baik, Mas Bro dan Mbak Sis, demikian untuk pembahasan mengenai DISFU kali ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas kelanjutan dari menara destilasi dengan membahas mengenai distil. Oke, Mas Bro dan Mbak Sis, Sobat DTK. Sampai di sini untuk video kali ini. Jika sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK
telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.